Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau semua sehat. Hari ini Bunda Prisa mau ajak anak-anak memuji Tuhan di hari ketiga Minggu Paskah ini. Siapa siap? Oke, yuk kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Nah, anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah semangat. Yuk kita mau dengar cerita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau memberi kesehatan bagi kami, dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita. Kau memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, selamat mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Nah sekarang kita akan kembali mendengarkan cerita. Nah cerita hari ini didasarkan dari Matius 27 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Kalau kemarin anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Bunda Prisa tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ceritanya ya. Ceritanya seperti apa ya kira-kira? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, kemudian Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Di sana Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi itu?" Lalu Yesus pun menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata satu kata pun tentang tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh imam-imam besar dan tua-tua kepadanya. Pilatus pun bertanya kembali, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu?" Tapi Yesus tetap diam, dan Pilatus pun menjadi heran. Nah, sudah menjadi kebiasaan setiap hari raya pasti ada satu orang hukuman yang harus dibebaskan. Kebetulan di dalam penjara ada orang jahat yang sangat terkenal. Namanya Yesus Barabas. Nah, Pilatus pun menjadi bingung siapakah kira-kira yang akan dibebaskan. Yesus Barabas ataukah Yesus yang disebut Kristus? Nah, karena sudah banyak orang-orang yang berkumpul di sana, maka Pilatus pun bertanya kepada orang-orang tersebut, "Siapakah yang kamu kehendaki untuk aku bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Saat
Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya memberikan pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri urusan orang benar itu, karena istrinya merasa takut tentang mimpi-mimpi yang dia alami. Nah, karena hasutan oleh imam-imam besar dan tua-tua, banyak orang meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Pilatus pun kembali bertanya kepada orang-orang tersebut, "Siapakah di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki untuk aku bebaskan?" Kata mereka, "Barabas." Nah, kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan kepada Yesus yang disebut Kristus?" Mereka pun berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Mereka semakin keras berkata, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Nah, melihat hal itu, Pilatus menjadi bingung karena segala usahanya menjadi sia-sia dan timbul kekacauan di antara banyak orang. Maka ia mengambil air dan mencuci tangannya di hadapan orang banyak tersebut dan berkata, "Aku tidak bersalah kepada orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Lalu ia membebaskan Barabas dan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Tentara membawa Yesus ke gedung pengadilan. Kemudian dia memanggil seluruh pasukannya untuk berkumpul. Mereka melepaskan pakaian Yesus dan menggantikan dengan jubah ungu. Mereka juga membuatkan mahkota duri dan memakaikannya di kepala Yesus. Kemudian para tentara ini mengolok-olok Yesus. Dia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Nah, para tentara itu kembali mengolok-olok Yesus, meludahi Tuhan Yesus, dan memukul kepalanya. Sesudah para tentara itu mengolok-olok Tuhan Yesus, kemudian mereka menanggalkan jubah Yesus dan menggantikannya dengan pakaiannya kepadanya. Lalu Tuhan Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita bisa belajar untuk berserah kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus tadi, anak-anak, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, yang dia percaya bahwa Allah akan mengadili dia secara adil. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu tetap tenang, anak-anak, meskipun dia diperlakukan secara tidak adil. Tuhan Yesus tidak lekas marah. Sama seperti anak-anak ya, anak-anak juga bisa meniru seperti teladannya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita untuk berserah kepada Tuhan? Iya, caranya dengan kita berdoa. Nah, anak-anak, demikian tadi cerita hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini dan anak-anak akan kembali mengerjakan kegiatan, kita akan tutup di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk cerita yang boleh kami dengar hari ini. Ajari kami untuk meneladani kisah Tuhan Yesus ya Bapa, yang mau berserah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu juga akan mengerjakan kegiatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, selamat melanjutkan kegiatan ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sudah mendengar cerita. Nah, cerita hari ini apa ya anak-anak? Anak-anak nanti boleh bercerita dengan mama dan papa ya. Lalu kegiatan hari ini, hari ketiga, anak-anak nanti memasak bahan telur dengan mama atau papa. Nanti kulit telurnya jangan dibuang ya anak-anak. Kulit telurnya anak-anak nanti bisa cuci dan jemur, sehingga nanti bisa digunakan untuk kegiatan menghias telur. Nih, anak-anak nanti menghias telurnya pakai kulit telur yang sudah digunakan mama dan anak-anak untuk memasak hari ini.
Kalau sudah kering, nanti anak-anak kolase telur. Yuk kita mau kolase telur bersama Bunda. Nah, kita nanti mau tempel kulit telur yang sudah kering di gambar telurnya ya anak-anak. Bisa kecil-kecil, bisa besar-besar. Nah, seperti ini ya anak-anak nanti. Nah, kegiatan kita hari ini memasak dan menghias telur. Selamat mencoba anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.